Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yawmal jum'ati wal imamu yakhthubu fahuwa kamathalil himari yahmilu asfara wa man takallama yawmal jum'ati wal imamu yakhthubu fala jum'ata lah. Barang siapa yang bercakap-cakap saat khotib membaca khutbah, maka tiada pahala baginya. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal muslimunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita sudah berada di tengah-tengah bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 11, dan nanti malam kita memasuki tanggal 12 Rabiul Awal. Sebagian besar kaum muslimin pada tanggal 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam memperingati kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus bisa mengambil manfaat, mengambil hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dari segi akidah, dari segi ubudiyah maupun amaliyah yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau merupakan tauladan bukan hanya untuk kita kaum muslimin, tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan bagi seluruh umat manusia. Sebab beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat kasih sayang bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh alam dan isinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
dalam surat Al-Anbiya ayat 107, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku Allah tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam dan isinya. Juga disebutkan dalam hadis beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdatun. Sesungguhnya aku, kata Nabi, adalah rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pernyataan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau merupakan rahmat bagi seluruh manusia, bahkan rahmat bagi seluruh alam dan isinya, bisa dibuktikan dengan beberapa hal yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah berkaitan dengan akidah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan sebelum baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, pada saat itu bangsa di dunia ini tidak jelas siapa yang mereka sembah. Pada waktu itu yang mereka sembah berhala, matahari, bulan, bintang, batu-batuan, pepohonan, bahkan kuburan. Tidak jelas siapa yang mereka sembah. Baru kemudian setelah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, selanjutnya setelah beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, baru kemudian jelas siapa yang harus mereka sembah. Yang harus mereka sembah tidak lain dan tidak bukan Tuhan satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Surat Al-Hasyr ayat 22. Dialah Allah, tiada Tuhan yang sesungguhnya melainkan Dia yang Maha mengetahui baik yang tersembunyi maupun yang nyata. Dari situlah kemudian bangsa di dunia ini meninggalkan sembahan-sembahan yang tidak jelas, kembali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tujuannya untuk rahmatan lil alamin. Yang kedua adalah berkaitan dengan moral, berkaitan dengan akhlakul karimah. Di dalam masalah moral, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi ajaran yang nyata kepada kita, memberikan pendidikan yang jelas, yang bijaksana, yang mulia kepada kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga dalam gerak-geriknya, dalam tingkah lakunya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menampakkan akhlakul karimah, perilaku yang baik, perilaku yang terpuji, yang dapat kita jadikan tauladan, yang dapat kita jadikan contoh bagaimana sikap beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat ke-21, sesungguhnya bagi kamu semua pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu tauladan yang baik. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam pergaulan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membedakan. Beliau tidak pernah membedakan warna kulit, beliau tidak pernah membedakan jabatan, pangkat, kedudukan. Semuanya dipandang sama oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sebagai rahmatan lil alamin. Beliau dilahirkan ke dunia ini mengajarkan perdamaian. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh manusia, bagi seluruh alam. Salah satunya adalah ajaran perdamaian. Betul baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berperang. Beliau pernah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Fathu Makkah, dan perang-perang yang lain. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang adalah pilihan terakhir. Setelah dialog, perdamaian, tidak ada jalan keluar, baru kemudian pilihan terakhir adalah berperang. Karenanya kita pun harus meniru apa yang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalankan. Pilihan pertama kita adalah damai, dialog. Kepada siapapun, lebih-lebih kepada sesama umat Islam. Kita tidak mudah menyalahkan, tidak mudah membid'ahkan, tidak mudah mengkafirkan. Karena itu bukan ajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadisnya, la taqaddu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath. Janganlah kalian saling memutuskan persaudaraan. Janganlah kalian saling membenci, saling hasud menghasut. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Dan janganlah kalian sesama muslim tidak bertegur sapa sampai 3 hari. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, berkaitan dengan ubudiyah. Pada saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dilahirkan dan belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Ketika itu tidak tahu apa tujuan hidup di dunia ini. Mereka tidak tahu semuanya. Saling menghalalkan, semuanya tidak jelas apa tujuan hidup di dunia ini. Baru kemudian setelah baginda Rasul Muhammad SAW dilahirkan dan diangkat menjadi nabi dan rasul, tujuan hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia
kecuali supaya beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, akhirnya marilah kita mengambil hikmah dari perjalanan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul. Kita harus bisa mengikuti apa yang telah beliau ajarkan kepada kita, apa yang telah beliau arahkan kepada kita, sehingga kita nantinya bisa bersama-sama dengan beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua akan bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di akhirat nanti insya Allah kita akan bersama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Rasul, mendapatkan jannatun naim dengan segala fasilitasnya. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم أصلح أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا